pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Resa Kurniawati dari kelas B1 PGSD IKIP Siliwangi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang akan membahas berita aktual, tajam, dan terpercaya yang layak Anda simak. Berita terkini kasus intoleransi mengenai perbedaan agama yang sedang hangat terjadi di Indonesia akan kami hadirkan dengan fakta yang akurat dan rangkaian informasi terpercaya hanya untuk Anda. Ini Tuhan. Udah Pak, mau ibadah Pak, mau ibadah dulu Pak. Dalam rekaman video yang beredar luas di media massa terlihat beberapa warga mendatangi sebuah gereja yang tengah digunakan untuk beribadah. Bahkan satu orang diantaranya merupakan ketua RT setempat memaksa masuk dan menghentikan ibadah yang tengah berlangsung. Mereka juga memaksa para jemaat untuk bubar. Aksi pembubaran ini dilakukan dengan alasan gereja yang dipakai belum memiliki izin. Sementara itu pengurus gereja mengaku sudah mengurus izin ke pihak terkait. Kini aksi pembubaran ini ditangani oleh kepolisian setempat. Ya, tapi kami dari gereja ini tahun 2014 ya sudah membuat izin ya, itu sudah dapat 60 bahkan 75 KTP pendukung warga sekitar sama ada tantangan, dan ada 90 KTP jemaat lokal kita pengguna gedung ya. Dan situ juga sudah lengkap, ada RT, mengetua RT ya, ada 3 RT situ, dan juga ada kepala lingkungan, ada Babin Kaptimas, juga ada Babinsa, situ ada POM situ. Nantinya kita sudah mengikuti prosedur SKB Menteri untuk. Berita kedua yaitu aksi provokasi dan kekerasan yang terjadi di Tangerang Selatan. Berikut cuplikan videonya. Polisi menangkap dan menetapkan 4 laki-laki yaitu Ketua RT setempat D 53 tahun, I 30 tahun, S 36 tahun, dan A 26 tahun sebagai tersangka keributan pembubaran kegiatan doa bersama Rosario oleh warga lokal dengan sekelompok pemuda di RT 007 RW 002, Kampung Poncol, Kelurahan Babakan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Peristiwa terjadi pada Minggu 5 Mei 2024 malam. Perempuan korban A dan teman-temannya tengah doa bersama pada pukul 19.30 WIB. Mereka didatangi D yang hendak membubarkan doa bersama dengan meneriakkan umpatan. D mengumpat sekaligus mengintimidasi korban dan temannya dengan maksud tersangka lain bersama-sama menyerang korban dan temannya yang dianggap mengganggu lingkungan. Teriakan umpatan D ini memancing warga. Mereka mencari tahu apa yang terjadi hingga timbul kegaduhan dan kesalahpahaman berbuntut kekerasan pada korban. Tersangka ini turut meneriakkan umpatan dan mengintimidasi korban yang menolak perintah untuk pergi. Dia 2 kali mendorong badan korban. Tersangka S dan A membawa pisau untuk mengancam dan menakuti korban dan temannya supaya mereka segera pergi dan membubarkan diri. Korban A mengalami luka goresan kecil. Tetangga indekos dan warga di sekitar lokasi pun melerai pertengkaran tersebut. Dari gesekan ini, polisi menyita 3 pisau dan kaos para tersangka saat kejadian serta rekaman video kejadian tersebut. Tersangka melanggar pasal membawa atau memiliki senjata tajam tanpa hak dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum atau penganiayaan dan melakukan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman. Ancaman hukumannya mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun penjara. Saudara-saudara, intoleransi dan kekerasan akibat perbedaan agama masih menjadi tantangan besar dalam masyarakat kita. Apalagi hal ini dilakukan oleh aparat setempat seperti Ketua RT dan Ketua RW yang memprovokasi terjadinya aksi pembubaran paksa dan kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Menurut pendapat saya, ini merupakan tindakan serius yang melanggar prinsip kebebasan dalam beragama. Kita hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada kata mayoritas ataupun minoritas. Yang ada, kita tetap satu dengan keberagaman agama yang ada. Setiap individu memiliki hak untuk beribadah sesuai keyakinannya tanpa rasa takut dan ancaman. Negara
dan masyarakat harus berdiri teguh untuk menolak segala bentuk kekerasan atas dasar perbedaan agama. Oleh sebab itu, mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang bisa menjalankan keyakinannya dengan aman dan damai. Aparat keamanan harus ikut berperan aktif dalam melindungi hak-hak beribadah setiap warga negara dan menghukum siapapun yang melakukan kekerasan. Dialog terbuka dan pendidikan toleransi adalah kunci dalam mengatasi semua permasalahan ini. Bersama-sama kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan penuh dengan rasa aman. Karena dalam Bhinneka Tunggal Ika tidak ada kata saya, dia, atau kamu. Yang ada hanyalah kita yang berbeda namun tetap satu jiwa. Demikian berita utama hari ini. Saya Resa Kurniawati mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi dan sampai jumpa pada berita siaran kami berikutnya.